Ya, assalamualaikum guys. Kali ini saya akan review jujur tentang aplikasi EasyCash ya guys. Selama saya melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash ya guys. Yang pertama-tama itu yang perlu kita perhatikan itu ialah proses pendaftarannya ya guys. Proses pendaftaran dari aplikasi EasyCash itu tergolong mudah ya guys menurut saya. Cuman itu ya, ditanya KTP aja ya. Cuman ditanya KTP sama foto wajah saja sih kayaknya, sama isi data pribadi, terus data rekening ya, cuman itu aja ya. Yang penting itu pendaftarannya itu ya pertama harus ada informasi pekerjaan. Informasi pekerjaan itu harus itu ya guys. Kalau bisa ya nggak harus sesuai sih. Yang penting kalian itu jelas ya bekerja gitu ya, memiliki penghasilan atau pendapatan gitu. Yang penting itu aja sih. Terus juga saat melakukan pendaftaran itu nomor rekening kita itu harus sama ya guys. Harus sama dengan nama kita di KTP, supaya proses pencairannya itu mudah ya. Lalu yang harus kalian perhatikan juga nomor kontak darurat ya. Ini nomor kontak darurat itu sangat krusial ya guys di EasyCash. Nomor kontak darurat itu kalau bisa itu kontak yang aktif ya. Selama kalian melakukan pinjaman dengan baik, kayaknya aman-aman saja ya untuk masalah nomor kontak darurat ya guys. Lalu yang aku mau sampaikan itu ialah selanjutnya itu ialah pencairan dan proses ACC. Untuk pencairan dan proses ACC, kalau EasyCash kalau udah mendapat limit seperti ini ya guys, ini kita ajukan sekarang. Itu prosesnya itu paling lama itu 5 menit guys. Biasanya nggak sampai 5 menit ya. Biasanya itu cuman beberapa menit aja. Kadang aku juga pernah pengajuan itu 1 menit langsung masuk ya guys. Uangnya langsung masuk ke rekening kita ya. Yang selanjutnya itu ialah proses tenornya guys, atau periode tagihan. Ya, ini ada tenor pinjaman seperti ini ya. Untuk di EasyCash itu tenor pinjamannya itu per 15 hari ya guys. Nggak bisa 1 bulan. Selama aku pinjam itu selama 15 hari itu harus melakukan angsuran pinjaman ya guys. Jadi ini kalau periode itu tergantung ya guys. Ada yang 4 periode, 6 periode, atau sampai seterusnya ya guys. Cuman 1 periode itu per 15 hari. Jadi ini kurang rekomendasi buat kalian yang yang mempunyai gaji atau pendapatannya itu per 1 bulan sekali. Ini kurang rekomendasi ya guys aplikasi EasyCash ini, karena periodenya itu ya 15 hari per 15 hari. Lalu untuk proses pembayaran angsuran itu, kalau aplikasi EasyCash itu tergolong mudah ya. Semua bank itu hampir bisa ya. Seperti di video saya juga banyak tuh di playlist EasyCash tentang cara pembayarannya. Bisa lewat ATM maupun lewat M-Banking atau lewat seperti Cbank atau Dana gitu ya, e-wallet gitu ya. Itu tergolong mudah kalau EasyCash. Selanjutnya yang harus aku bahas, aku akan bahas kelebihannya EasyCash ya. Kelebihannya itu ya, salah satunya itu prosesnya itu cepat, nggak ada 5 menit, hampir nggak ada 5 menit. Ini saya juga melakukan pinjaman sudah, bentar, ini koneksinya lemot ya ini guys, bentar, ini koneksinya, ini ada ke riwayat transaksi ya. Ini riwayat transaksi ini aku udah pinjam beberapa kali ya guys. Ini mudah guys, pengajuannya itu ya hampir semuanya itu nggak ada 5 menit sih, langsung cair ke rekeningnya. Nah ini udah melakukan beberapa pinjaman ya aku ya. Prosesnya mudah, nggak dalam 5 menit. Terus bisa mengambil lagi guys,
bisa mengambil lagi meski tagihan belum lunas jika sudah diselesaikan beberapa ya guys. Maksudnya itu meski kita belum melakukan pelunasan, itu sudah di apa tuh, sudah di ya sudah ada lah limitnya lagi, itu sudah ada. Jadi kita bisa ngambil hingga 2 kali gitu. Aku juga sering sih ngambil sampai 2 kali, karena itu ya, karena di telepon itu ya disuruh pinjam, malah aku disuruh pinjam, bukan disuruh pelunasan, malah disuruh pinjam lagi guys. Terus yang keuntungan kelebihan dari EasyCash itu tetap tetap mengalami penaikan limit guys dari jumlah pinjaman. Ketika kita melakukan pelunasan, itu limitnya itu otomatis langsung nambah, tidak seperti aplikasi lainnya ya. Mungkin kalau di Shop S Pinjam atau di Kredivo itu menurut saya nggak selalu nambah ya guys. Misal itu limitnya itu 1 juta, setelah kita pelunasan itu ya kita dapatnya ya cuman 1 juta gitu, nggak bisa nambah lagi gitu ya. Itu kalau mau nambah lagi itu juga harus itu ya, harus itu melakukan beberapa pinjaman. Itu mungkin kalau S Pinjam sama Kredivo atau yang lainnya itu langsung nambah. Kalau di EasyCash itu enggak. Misal kita dapat limit nih 1.600.000, kita melakukan pinjaman semuanya atau kita melakukan pinjaman 1 juta, itu kalau udah lunas itu limitnya langsung 2 juta guys. Ya langsung 2 juta. Cuman kalau untuk pinjaman tertentu ya. Lalu yang yang kelebihan dari EasyCash ini juga sering bebas admin guys. Sering ada seperti ini ya, bebas admin. Jadi pencairannya itu sama dengan jumlah tenor yang kita jumlah nominal pinjaman ya guys. Maksudnya itu misalnya ini 1.600.000, ini kita melakukan pinjaman 1.600.000 itu, kita langsung masuk ke rekening kita itu langsung 1.600.000, nggak ada potongan atau apa itu ya. Ya itu sering ada bebas admin. Cuman kadang ya menurut beberapa pengalaman teman-teman saya mungkin juga ada adminnya sih. Tapi kalau EasyCash kayaknya nggak banyak, nggak seperti di Uangmi ya guys. Lalu ini yang kita bahas itu udah bahas kelebihannya. Sekarang kita bahas kekurangan dari aplikasi EasyCash ini. Ini kekurangannya itu ya, kalau EasyCash itu customer service-nya itu sering telepon. Jadi itu agak sedikit mengganggu ya bagi kita yang mendaftarkan dengan nomor aktif atau nomor keseharian kita, itu sering diganggu ya guys. Maksudnya itu nelponnya itu kalau bahasa Jawanya itu swayah-wayah gitu ya. Maksudnya itu nelpon itu nggak pakai aturan, kadang sore, kadang siang, kadang jam kerja gitu ya, kadang pagi-pagi sekali udah telepon gitu ya. Adminnya itu sering telepon kita bukan untuk melakukan penagihan sebenarnya. Kalau kita kalau kita secara rutin membayar tagihan gitu ya, itu tidak menagih sebenarnya. Customer service itu malah memperkenalkan itulah promo atau memperkenalkan kayak misal itu ya, kita disuruh minjam lagi. Sebenarnya kita itu disuruh minjam lagi, disuruh customer service-nya, ini limit Anda masih ada nih kak, silahkan dipinjam lagi biar limitnya nambah. Seperti itu. Ya itu berdampak sih. Aku jujur pernah ngikutin dia ya. Dalam telepon itu aku bicara, ini aku limitnya nggak nambah kak, nggak mau pinjam lagi saya. Terus di sana itu disuruh minjam, ya udah minjam aja 100, nanti 100 lah minimal, nanti periodenya akan ditambah atau jumlah limitnya nanti nambah kak gitu. Ya emang nambah beneran sih. Secara kan customer service itu kan nge-link di sistem mungkin ya. Lalu kekurangannya itu tidak bisa mengganti nomor HP guys. Jika nomor HP kalian hangus, ini EasyCash ini tidak bisa mengganti nomor HP. Seperti ini nomor saya, ini nomornya udah hangus ya guys nih. Ini nomornya udah hangus. Salah satu caranya itu ya, kalau kalian masih ada pinjaman di EasyCash ya harus telepon customer service ya guys. Kalau misalnya
Kalau misalkan belum melakukan pelunasan gitu kan, takutnya kan tidak bisa diakses aplikasi ini jika nomornya tidak ada. Ini tidak bisa mengganti nomor HP guys. Jadi kalau kalian ingin melakukan pinjaman itu juga nggak bisa sebenarnya kalau nomor HP kita hangus. Kalau nomor HP kita hangus, kita juga sebenarnya tidak bisa melakukan pinjaman ya guys. Karena untuk pengajuan pinjaman itu harus verifikasi nomor HP, entah itu lewat WhatsApp maupun lewat SMS ya guys. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini coba ajukan sekarang ya. Misalkan kita centang dulu, kita coba melakukan pinjaman dengan nomor HP yang hangus ya guys. Ini saya klik ajukan sekarang ya. Nah ini ada, kami telah mengirim kode verifikasi ke nomor, nah sekian ya. Ini nggak bisa, harus nomornya itu harus aktif. Harus aktif nomornya. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa mengakses ya. Misalkan nomor kita keblokir, kita nggak bisa mengakses. Nah lalu yang menjadi kekurangan itu ya periodenya itu 2 minggu sekali, terlalu pendek kalau menurut saya sih. Terlalu pendek guys. Terus juga bunganya itu tergolong tinggi ya guys. Segala jenis pinjaman itu kekurangannya itu ya bunganya itu tergolong terlalu tinggi. Nggak lumrah lah kalau menurut saya. Ya itu kesimpulan dari saya itu ya, mending berhati-hati dan tidak usah meminjam di aplikasi pinjaman online ya guys. Pinjaman online Easy Cash apabila tidak terlalu butuh ya. Kalau spekulasinya kalian nyampe dan kalian butuh dana cepat, ya mungkin solusi terbaik itu cuman pinjaman online guys. Karena berbeda dengan bank atau apa gitu kan, utang cuman 4 juta, 5 juta gitu kan, tidak perlu ke kantor, tidak perlu bawa berkas gitu, cukup dari rumah gitu kan, ya mungkin bisa. Cuman kalau untuk kalian yang mepet gitu ya mending nggak usah guys. Seriusan mending nggak usah. Ya itulah dari video ini ya, semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.